It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Diana Cil Caroline. Aku berasal dari SMP Negeri 1 Lawang Kidul, tepatnya berada di kelas 93 dan nomor absenku 9. Di sini aku akan membacakan buku biografi secara singkat, itu yang berjudul Isi Kepala Einstein, karya Sebastian Atmojo. Pada 1879, Albert Einstein lahir sebagai anak pertama dari pasangan Yahudi, Hermann dan Pauline Einstein, di kota kecil bernama Ulm, Jerman pada 14 Maret. Pada 1880, pada bulan Juni, keluarganya pindah ke Munich, di mana Hermann Einstein dan saudaranya mendirikan perusahaan teknik elektro, yaitu Einstein dan Chip. Pada 1881, adik perempuan Albert, Maria, dipanggil Maja, lahir di Munich pada 18 November. Pada 1884, Albert diberi les privat sebagai persiapan sekolah. Ayahnya menunjukkan kompas yang membuat Albert sangat terpesona. Pada 1885, Albert bersekolah di Peter School, sebuah sekolah dasar Katolik di Munich dari 1 Oktober. Dia adalah murid yang baik. Di rumah, Albert diberi pelajaran agama Yahudi. Albert mulai belajar biola. Pada 1888, dia menghadiri Leopold Gymnasium atau sekolah tata bahasa di Munich mulai 1 Oktober. Pada 1889, Max Talmud atau yang kemudian disebut Talmai, seorang mahasiswa kedokteran Yahudi, pada tahun-tahun berikutnya menjadi guru Albert muda. Bersama-sama, mereka membaca dan mendiskusikan karya ilmiah dan filosofis. Pada tahun 1891, pada usia 12 tahun, Albert mengenal kitab geometri suci yang isinya sangat mengesankan baginya. Dengan bantuan seorang guru dan seorang rabi, Albert bersiap untuk menjadi bar mizwah atau anggota penuh komunitas Yahudi. Pada 1892, namun Albert tidak benar-benar menjadi bar mizwah karena dia mulai menjadi pemikir bebas. Pada 1894, karena alasan pekerjaan, Hermann Einstein, istri, dan putrinya pindah ke Italia. Awalnya ke Milan, kemudian ke Pavia, dan akhirnya kembali ke Milan lagi. Sementara itu, Albert tinggal bersama kerabatnya di Munich untuk menyelesaikan sekolah. Dia meninggalkan Leopold Gymnasium tanpa gelar pada Desember dan mengikuti keluarganya ke Milan. Pada 1895, pada awal Oktober, Albert tidak lulus ujian masuk ke sebuah politeknik yang kemudian dikenal dengan nama Zurich Polytechnic School atau ETH Zurich. Di Zurich, di akhir Oktober, Albert mengunjungi the trade department of the school di Aarau untuk keperluan uji cuti sekolah atau matura. Di Aarau, dia tinggal bersama keluarga, salah satunya Jos Winkler. Dia menulis karya ilmiah pertamanya, namun tidak dipublikasikan. Pada 1896, pada usia Albert 17 tahun, Albert menjadi warga negara Jerman dengan persetujuan ayahnya. Namun, selama 5 tahun berikutnya, Albert tidak memiliki kewarganegaraan. Pada awal Oktober, dia lulus matura atau kualifikasi umum untuk masuk universitas di Aarau dan mulai belajar di ETH Zurich. Pada bulan yang sama, tujuannya adalah untuk mendapatkan sertifikat sebagai guru mata pelajaran matematika dan fisika. Rekan-rekan mahasiswanya antara lain Mileva Maric dan Marcel Grothman. Pada 1897, Albert bertemu Michel Besso di Zurich. Mereka tetap berteman sepanjang hidup mereka. 1898, pada Oktober, Albert berhasil ujian lulus menengah untuk diploma. 1899 di Zurich, Albert mengajukan permohonan kewarganegaraan Swiss. 1900, Albert menyelesaikan
studinya di ETH Zurich dengan guru mata pelajaran matematika dan fisika. Namun, setelah itu dia melamar pekerjaan sebagai asisten di ETH dan di berbagai universitas tanpa hasil. Pada Desember, ia menyerahkan karya ilmiah pertamanya ke Annalen der Physik atau Annals of Physics. 1901 pada Februari, Albert diberikan kewarganegaraan Swiss. Karya ilmiah pertamanya diterbitkan dalam Annalen der Physik. Pada Maret, dia terus melamar pekerjaan sebagai asisten, namun tidak berhasil. Dari Mei hingga Juli, Albert bekerja sementara sebagai guru di Winterthur. Lalu, dari September, Albert bekerja di sekolah swasta di Schaffhausen. Dia mulai mengerjakan disertasinya di Universitas di Zurich pada November. Pada Desember, dia melamar pekerjaan di kantor paten Swiss di Bern. Marcel Grossman atau mantan muridnya telah membantunya mendapatkan pekerjaan ini. 1902, Lieser, putri tidak sah dari Albert Einstein dan Mileva Maric, lahir di Hungaria pada Januari. Albert berada di Bern saat itu. Ia mencabut disertasinya untuk mencari nafkah. Dia memasang iklan di koran yang menawarkan pelajaran privat. Sejak 23 Juni, ia menjadi pakar teknis kelas 3 dalam masa percobaan di kantor paten di Bern. Pada Oktober, Hermann Einstein meninggal di Milan. 1903, Albert Einstein menikahi Mileva Maric pada 6 Januari. Pernikahan mereka bertentangan dengan keinginan kedua keluarga. Pada musim semi, Albert mendirikan Akademik Olympia di Bern bersama Maurice Solovin dan Konrad Habich. Pada 2 Mei, ia menjadi anggota Naturforsken Gesellschaft di Bern di musim gugur. Lieser disiapkan untuk diadopsi di Hungaria. 1904, putra pertama Albert Einstein, yakni Hans Albert, lahir di Bern pada 14 Mei. Albert mendapat pekerjaan tetap di kantor paten. 1905, Albert Einstein menerbitkan 4 karya dalam Annalen der Physik yang merevolusi dasar fisika sekitar 1900. Salah satu karyanya Zur Elektrodynamik Beweglicher Körper atau tentang elektrodinamika benda bergerak, berisi teori relativitas khusus. Dalam karya lain, Albert Einstein menyimpulkan rumus terkenal yaitu E sama dengan mc persegi atau mc pangkat 2. Pada April, Einstein menyerahkan karyanya Eine Bestimmung der Moleküldimensionen atau penentuan baru dimensi molekuler sebagai disertasi di Universitas Zurich dan diterima pada akhir Juli. 1906, pada pertengahan Januari, Albert Einstein dianugerahi gelar doktor oleh Universitas Zurich. Pada April, ia dipromosikan menjadi ahli teknis kelas 2 di kantor paten. 1907, Albert Einstein mulai memikirkan teori relativitas umum dan menemukan prinsip kesetaraan massa dan energi untuk sistem yang dipercepat secara kontinu. Lamarannya untuk doktor ditolak oleh Universitas Bern karena kertas doktornya tidak mencukupi. 1908, dengan disertasi baru, Albert Einstein dianugerahi gelar doktor di Universitas Bern dan menjadi dosen perguruan tinggi swasta. Di akhir tahun, ia menggelar kuliah pertamanya. 1909, pada Juli, Albert Einstein dianugerahi gelar doktor kehormatan pertamanya di Universitas Jenewa. Lalu, ia berhenti bekerja di kantor paten. Pada Oktober, Albert Einstein mulai bekerja sebagai profesor media untuk fisika teoretis di Universitas Zurich. Pada 2 Desember, ia menjadi anggota Physikalische Gesellschaft Zurich. 1910, Albert Einstein menerima panggilan ke Universitas Jerman di Praha.
Putra keduanya, Edward alias TT, lahir di Zurich pada 28 Juli. Pada 14 November, Albert Einstein menjadi anggota Naturforsken Gesellschaft of Zurich. 1911, Albert Einstein menjadi profesor penuh di Universitas Jerman di Praha. Pada akhir Oktober, ia mengikuti Solvay Kongres pertama di Brussel. Ia menghitung defleksi cahaya di medan gravitasi matahari dan dalam proses ini mengenali kemungkinan eksperimental untuk mengganti proses selama gerhana matahari total. 1912, Albert Einstein mulai hubungan cinta dengan sepupunya yang telah bercerai, yaitu Elsa Lowenthal yang tinggal di Berlin. Ia mengikuti panggilan sebagai profesor penuh untuk teori fisika di ETH, alma maternya, dan kembali ke Zurich pada Agustus. Ini merupakan awal dari kerjasamanya dengan Marshall Grossman, profesor matematika di ETH, tentang dasar-dasar teori relativitas umum. 1913, Albert Einstein dinominasikan sebagai anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia. Ia mendapat dukungan dari Max Planck dan Walter Nernst. Selain itu, ia juga ditawari jabatan guru besar di Universitas Berlin tanpa perlu mengajar dan pengelolaan cikal bakal Kaiser Wilhelm Institute for Physics. Pada 12 November, keanggotaan Einstein di Akademi disetujui oleh Wilhelm II, Kaisar Jerman dan Raja Prusia. Pada 7 Desember, Albert Einstein menerima tawaran dari Berliners. 1914, pada awal April, Albert Einstein tiba di Berlin, Jerman. Mileva dan kedua putranya Hans Albert dan Edward tiba 1 bulan kemudian. Albert Einstein berpidato pada pengukuhannya di Prussian Academy of Science pada 2 Juli. Albert Einstein dan Mileva berpisah. Pada Juli, Albert Einstein kembali ke Zurich bersama kedua putranya. Pada 1 Agustus, Perang Dunia I dimulai. Albert Einstein mulai berusaha secara intensif dengan politik. Dia menjadi anggota pasifis Bund Neues Vaterland dan menandatangani Manifest Anti Europäer atau Manifesto untuk Orang Eropa, yang dirancang oleh Georg Nikolai Friedenberg dan Albert Einstein. 1915, bersama J.W. de Hess, Albert Einstein mulai melakukan uji eksperimental terhadap efek gyromagnetik atau Einstein-de Hess effect. Pada November, Albert Einstein menyelesaikan karya tentang teori relativitas umum dan mempresentasikannya dalam pidato 4 bagian di Prussian Academy of Science. Pada 18 Desember, dia terpilih sebagai anggota Royal Society of Göttingen. 1916, artikel di Grundlagen der Allgemeinen Relativitätstheorie atau landasan formal teori umum relativitas diterbitkan di Annalen der Physik pada 20 Maret. Ia menjadi kepala Deutsche Physikalische Gesellschaft atau masyarakat fisik Jerman sebagai penerus Max Planck pada 5 Mei. Pada Desember, ia menyelesaikan karyanya pada bukunya yang paling terkenal, yaitu Über die Spezielle und die Allgemeine Relativitätstheorie atau tentang teori relativitas umum dan khusus. Dia menerima panggilan ke Kuratorium der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt atau Dewan Pengawas Institut Teknik Fisik di Leipzig, Jerman. Dia bekerja pada topik gelombang gravitasi dan sekali lagi pada topik teori kuantum. Buku ini bukan biografi biasa dan bukan buku fisika teknis. Isinya merupakan surat, esai, dan pernyataan Albert Einstein yang disusun secara tematik. Mencakup rentang waktu 1900 hingga 1955, yaitu masa paling produktif hingga akhir hidupnya. Tujuan buku ini yaitu untuk menunjukkan cara berpikir Einstein, nilai-nilai hidupnya, serta pandangannya terhadap dunia baik sebagai ilmuwan maupun sebagai manusia. Einstein percaya bahwa ilmu tanpa moral itu berbahaya.
ilmuwan memiliki tanggung jawab etis atas dampak temuannya. Ia menentang rasisme, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Einstein melihat manusia sebagai bagian dari komunitas global, bukan sekedar warga negara tertentu. Dalam buku ini, Einstein sering menekankan empati, kesederhanaan, dan solidaritas manusia. Einstein dikenal sebagai tokoh yang anti perang dan anti kekerasan, terutama setelah melihat dampak Perang Dunia, kritis terhadap nasionalisme sempit dan militerisme, mendukung kerjasama internasional dan perdamaian dunia, gelisah terhadap penggunaan sains untuk senjata pemusnah. Buku ini menunjukkan dilema moral Einstein. Di satu sisi ia ilmuwan, di sisi lain ia sadar bahwa ilmu bisa disalahgunakan. Einstein sangat kritis terhadap sistem pendidikan, menolak pendidikan yang berbasis hukuman dan kompetisi berlebihan, menilai sekolah sering mematikan kreativitas anak, mendorong belajar karena rasa ingin tahu bukan karena nilai atau peringkat. Baginya, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang berpikir bebas dan bertanggung jawab, bukan sekedar pekerja patuh. Dalam buku ini juga memperlihatkan Einstein sebagai pribadi yang rendah hati meski terkenal, tidak mengejar kekayaan atau status sosial, menghargai kesunyian, refleksi, dan kesederhanaan hidup, percaya bahwa kebahagiaan datang dari makna hidup, bukan popularitas. Ia memandang hidup sebagai sesuatu yang patut disyukuri meski penuh ketidakpastian. Kelebihan buku ini yaitu bahasanya populer dan reflektif, cocok untuk pembaca muda maupun dewasa, tidak menggurui tapi mengajak berpikir, membuat Einstein terasa dekat dan manusiawi, bukan sosok jenius yang tak tersentuh. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, your must keep moving. Albert Einstein. Membaca buku biografi secara singkat, yaitu Isi Kepala Einstein. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.